Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada video pembelajaran ini adalah tentang interferensi bahasa yang disusun oleh kelompok 3, yaitu Ahmad Puji Asro, Ahmad Faiz Rizal Fikri, Ayu Mega Octavia, Roma Fadila, Ma'rifatin, dan Sofi Wahyu Safira. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi interferensi bahasa. Interferensi terjadi ketika penggunaan unsur-unsur bahasa yang menyimpang dari kaidah kebahasaan. Interferensi ini juga dekat dengan alih kode dan campur kode. Nah, alih kode ini adalah pengalihan bahasa oleh penutur dikarenakan sebab tertentu. Sedangkan campur kode adalah serpihan dari bahasa lain yang diperlukan dalam menggunakan suatu bahasa sehingga dipandang tidak menjadi sebuah kesalahan. Nah, interferensi ini juga mungkin lebih dekat dengan campur kode karena dalam penggunaannya campur kode hanya sebagai serpihan dari bahasa lain yang mempunyai peristiwa yang hampir sama dengan interferensi. Nah, interferensi ini terjadi pada penutur bilingual yang mempunyai dua bahasa atau lebih. Kemudian yaitu konsep interferensi bahasa. Nah, penutur bilingual tentunya menggunakan dua bahasa, yaitu dilambangkan dengan B1 dan B2. B1 ini merupakan bahasa yang memang dikuasai oleh penutur bilingual, dan B2 merupakan bahasa yang juga digunakan oleh penutur bilingual, namun tidak semua penutur bilingual mampu menggunakan bahasa keduanya secara bergantian. Nah, kita dapat melihat pada peta konsep interferensi bahasa, ada PowerPoint. Di situ terdapat simbol IA dan IB yang merupakan isyarat dari bahasa A dan bahasa B. Kemudian dihubungkan dengan RM, yaitu representasi mediasi. Kemudian representasi mediasi ini berhubungan langsung dengan interpretasi mediasi, yang mana nantinya akan menghasilkan RB dan RA. Dalam hal ini adalah respon bahasa B dan respon bahasa A. Nah, ketika isyarat A kemudian diteruskan kepada RM dan juga dihubungkan dengan IM, dan ketika respon itu menjadi RB, maka inilah yang disebut dengan peristiwa interferensi. Jadi tidak semua IA itu dapat menghasilkan respon RA, namun juga bisa memungkinkan untuk menghasilkan respon RB. Nah, inilah yang dinamakan interferensi atau biasa disebut sebagai pengacauan atau kekeliruan sebuah bahasa. Dan juga interferensi ini juga disebut sebagai penyakit bahasa karena dapat merusak tatanan suatu bahasa yang harus dihindari oleh penutur. Selanjutnya yaitu jenis-jenis interferensi dari segi kemurnian bahasa. Interferensi dapat menyusup ke dalam beberapa aspek kebahasaan. HR mengatakan bahwa interferensi pada tingkat apapun merupakan penyakit sebab merusak bahasa. Dilihat dari segi kemurnian bahasa, interferensi dapat masuk ke dalam aspek kebahasaan seperti morfologi, fonologi, dan sintaksis. Interferensi fonologi. Interferensi fonologi dapat terjadi apabila seorang penutur menggunakan fonem sistem bahasa pertama atau yang paling dominan dikuasai kemudian memakainya dalam penggunaan bahasa kedua. Hal ini menyebabkan pengucapan bunyi pada bahasa kedua dikaitkan dengan bunyi pada bahasa pertama. Contohnya seperti penutur dari Jawa yang menambahkan bunyi nasal yang homorgan di depan kata yang diawali dengan konsonan huruf B, D, G, dan J. Seperti pada kata Bali yang dituturkan dengan bunyi Bali, Depok yang menjadi Depok, Gombong menjadi Gombong, dan Jember menjadi Jember. Kemudian penutur Bali biasanya menuturkan fonem T menjadi bunyi apico-alveolar retroflex T, seperti kata kuta menjadi kuta. Kemudian penutur bahasa Jepang mengucapkan fonem L menjadi bunyi R,
seperti kata gasolin yang dalam bahasa Inggris kemudian menjadi gasorini. Kemudian yang terakhir, penutur Hawaii melafalkan nama George menjadi kata Kyoki. Interferensi morfologi. Interferensi morfologi dapat terjadi apabila penutur menggunakan awalan atau akhiran dari bahasa kedua dalam membentuk kata pada bahasa pertama. Interferensi morfologi juga terjadi pada pembentukan kata dengan afiks. Hal ini dapat terjadi apabila pembentukan kata dalam suatu bahasa menyerap afiks-afiks dari bahasa lain. Contohnya seperti yang terdapat dalam bahasa Indonesia, yaitu pada kata yang berawalan ke, seperti ketabrak, kejebak, dan kemahalan. Kata ketabrak, bentuk bakunya adalah tertabrak. Kata kejebak, bentuk bakunya adalah terjebak, sedangkan kata kemahalan, bentuk bakunya adalah terlalu mahal. Imbuhan ke pada kata-kata tersebut merupakan imbuhan yang berasal dari bahasa Jawa dan dialek Jakarta. Contoh lain dari interferensi morfologi yaitu imbuhan wi dan mi yang terdapat pada kata surgawi, duniawi, manusiawi, dan gerejani. Imbuhan wi dan mi ini yang berasal dari bahasa Arab digunakan untuk membentuk adjektiva atau kata sifat. Interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis dapat terjadi pada morfem bahasa pertama yang mengalami pemindahan ke dalam pemakaian morfem bahasa kedua. Interferensi sintaksis juga dapat terjadi karena perluasan pemakaian bahasa pertama. Hal ini terjadi apabila makna kata yang sudah ada diperluas lagi, sehingga kata dasar mendapatkan kata baru yang dapat berasal dari gabungan kedua kemungkinan bahasa pertama dan bahasa kedua. Contohnya seperti pada kalimat selfie itu anak yang cantik sendiri. Kalimat tersebut mengandung struktur bahasa Jawa yang terdapat pada penggunaan kata sendiri yang dalam bahasa Jawa berarti dewe. Kata dewe dalam bahasa Jawa memang berarti sendiri, namun sendiri yang digunakan pada kalimat itu memiliki arti paling, karena kata sendiri pada kalimat tersebut mengarah pada kata dewe yang berada setelah kata yang dan kata adjektif, sehingga arti sendiri pada kalimat ini adalah paling. Dengan demikian, kalimat baku dalam bahasa Indonesia yang seharusnya adalah selfie itu anak yang paling cantik. Interferensi sintaksis juga dapat terjadi apabila seorang penutur bahasa Indonesia menguasai bahasa lain dengan baik. Hal ini dapat membuat penutur seringkali terselip kata-kata bahasa lain dalam menuturkan kalimatnya. Contohnya seperti, kapan kamu merit? Atau, saya sudah kadung cinta sama dia, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi. Sebelumnya, interferensi dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan bahasa oleh bilingualisme yang masih tahap pembelajaran bahasa kedua. Proses interferensi ini terjadi disebabkan adanya 3 cabang ilmu linguistik. Yang pertama, interferensi pada bidang fonologi, lalu yang kedua ada pada bidang morfologi, kemudian yang terakhir pada bidang sintaksis. Masalah interferensi bisa saja terjadi karena adanya beberapa faktor. Salah satunya karena ada suatu pencampuran bahasa atau kontak bahasa antara bahasa pertama dan juga bahasa kedua. Hal ini bisa saja terjadi jika penutur lebih terbiasa menggunakan bahasa pertama, sehingga penutur dapat melakukan interferensi ketika sedang berinteraksi dengan lawan bicara yang dominan menggunakan bahasa kedua. Selain itu, ada juga beberapa faktor terjadinya interferensi seperti terbiasanya penutur menggunakan bahasa ibu dan kurangnya kosakata yang diperoleh oleh penutur. Masyarakat Indonesia sendiri menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara. Keragaman budaya dalam negara Indonesia juga membuat negara Indonesia sendiri memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, sehingga masyarakat Indonesia lebih dominan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama atau bisa disebut juga bahasa ibu. Hal ini pula yang membuat masyarakat Indonesia sering disebut masyarakat bilingual atau masyarakat berdui bahasa karena menguasai 2 bahasa. Dan hal itu membuat kita bisa saja melakukan interferensi dalam berbahasa di kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa faktor penyebab interferensi lainnya seperti kurangnya pemakaian antar salah satu bahasa yang dikuasai, hilangnya kosakata yang jarang digunakan, kebutuhan sinonim, kebutuhan pekerjaan atau status jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu terkait dengan contoh analisis interferensi bahasa.
Interferensi morfologi dalam karangan narasi mahasiswa Thailand semester 4 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Tangerang merupakan salah satu bentuk penelitian terkait dengan interferensi bahasa yang dilakukan oleh Muthaharoh, Agus Sulaiman, dan juga Ghoziah yang diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam penelitian tersebut, ditemukan beberapa fenomena interferensi yang terjadi. Salah satunya adalah sebagai berikut. Di saat saya naik angkot warna biru. Pada kalimat tersebut, interferensi yang terjadi meliputi kesalahan dalam penulisan kata dan pemberian imbuhan. Di mana kata naik yang merujuk pada kata naik yang berarti mengendarai untuk bisa menjadi kalimat efektif seharusnya mendapat imbuhan awalan atau prefiks me dan akhiran i untuk kemudian menjadi menaiki. Selain itu, pada kata angkot juga memerlukan adanya perbaikan berupa penambahan konsonan G di antara konsonan N dan juga K, serta kata warna yang seharusnya mendapat imbuhan awalan atau prefiks ber yang kemudian menjadi berwarna, sehingga bentuk kalimat efektifnya akan menjadi di saat saya menaiki angkot berwarna biru. Selanjutnya, dalam penelitian tersebut juga dijelaskan jika inferensi bahasa yang terjadi juga meliputi pergantian formasi pada fonem, seperti fonem vokal A yang menjadi fonem vokal O, pada kata mata yang berubah menjadi mato, atau pergantian konsonan K menjadi G, pada kata kebun yang berubah menjadi gebun. Sehingga dari penelitian tersebut disimpulkan selain kesalahan terkait pemberian imbuhan seperti prefiks dan juga sufiks yang sering terjadi, interferensi bahasa juga dapat terjadi karena disebabkan adanya pergeseran formasi pada fonem, baik vokal ataupun konsonan dari suatu kata. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan materi interferensi bahasa. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.